Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silwatul Ismi. Saya sebagai mahasiswa semester 2 program studi matematika dengan ANIM 2024 011 06 00011. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah statistik dasar. Mohon izin dosen pengampu Ibu Vera Mandayilina, MPD. Halo sobat statistik, kalian tahu perbedaan statistik deskriptif dan statistik inversial? Yuk simak video kali ini. Statistika deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistika mengenai pengumpulan dan penyajian suatu gugusan data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya bisa menggambarkan atau menjelaskan karakteristik populasi. Penyajian data. Penyajian data terdiri dari grafik, tabel, dan diagram. Ukuran permustaan terdiri dari mean, median, modus. Ukuran penyebaran terdiri dari rank, timbangan baku, varians, dan versatile. Contoh dari statistika deskriptif yaitu yang pertama dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut terdapat dua kolom, yaitu kolom jurusan dan sefrekuensi. Kemudian dari data tersebut dibuatkan suatu grafik sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Lalu dari data tersebut dicari ukuran pemustaannya yang terdiri dari mean atau rata-rata, yang mana didapatkan jumlah frekuensi dibagi oleh jumlah data, modus atau nilai yang banyak muncul, dan median yang atau nilai tengah. Statistika inversial berkaitan dengan penerapan metode-metode statistika untuk menarik dan mengkaji karakteristik populasi yang hipotesiskan berdasarkan data sampel. Dengan menggunakan data sampel, kita bisa memberikan kesimpulan untuk suatu populasi. Statistik inversial melewati pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pendugaan parameter. Seorang peneliti ingin mengestimasi rata-rata tinggi badan dari seluruh siswa di sebuah sekolah. Dia mengambil sampel acak dan populasi dan menggunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan interval kepercayaan. Penguji hipotesis. Seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan kolesterol antara responden dari kelompok 1 dengan kelompok 2. Dengan demikian dia merumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H0, mu1 dan mu2 tidak ada perbedaan kolesterol 1 antara responden di kelompok 1 dan 2. H1, mu1 dan 2 ada perbedaan kolesterol antara responden kelompok 1 dan 2. Contoh statistika inversial. Seorang manajemen produksi ingin mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan secara kerja terhadap produktivitas pekerjaan pabrik yang dipimpinnya. Produktivitas pekerjaan dihitung berdasarkan unit produk yang dihasilkan per hari. Untuk manajemen tersebut memilih 10 orang bekerja secara acak dan mengukur jumlah unit produk untuk yang dihasilkan sebelum dan sesudah pelatihan. Berdasarkan data di atas, apakah pelatihan yang telah diadakan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas pekerja dengan taraf nyata 5%? Nah, dari soal tersebut untuk menyelesaikannya melalui tahap pengujian berikut ini. Rumus hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 tidak ada peningkatan yang signifikan dalam produktivitas pekerjaan setelah pelatihan. H1 mu1 lebih dari mu2 terdapat peningkatan yang signifikan
digunakan dalam produktivitas pekerjaan setelah pelatihan. 2. Taraf signifikan 5%. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, kriteria uji. Tolak HO jika T hitung lebih dari T tabel atau tolak HO pivel O kurang dari alfa atau 0,005. Rumusan karena diperoleh hasil pivel 0,992 lebih dari alfa 0,05 sehingga. Kesimpulan berdasarkan taraf nyata 5%, maka disimpulkan bahwa tidak peningkatan yang signifikan produktivitas pekerjaan setelah pelatihan. Tujuan statistika melakukan deskriptif terhadap data sampel, kemudian melakukan inferensial terhadap populasi data berdasarkan informasi dari hasil deskriptif yang terkandung dalam sampel. Dengan demikian, dalam penggunaan bagian statistika tersebut digunakan secara bersama, umumnya dimulai dari statistika deskriptif terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan statistika inferensial. Polanya dari deskriptif dan inferensial yaitu 1. Deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik dari sampel, sedangkan inferensial digunakan untuk membuat inferensial tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Yang kedua, dari deskriptif tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan, sedangkan inferensial digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, deskriptif tidak dapat menguji hipotesis yang dilakukan pada statistik deskriptif. Perbedaan populasi dari sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu dari penelitian. Contohnya, jika ingin meneliti kebiasaan belajar dari mahasiswa di Indonesia, maka populasi adalah seluruh mahasiswa di Indonesia. Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang dipilih dan memenuhi syarat untuk diteliti. Contohnya, jika populasinya adalah seluruh mahasiswa di Indonesia, maka sampelnya bisa berubah mahasiswanya berasal dari 5 universitas staff. Soal ketiga, jenis-jenis teknik sampling dan contohnya, yaitu yang pertama, purposive sampling atau sampling bertujuan atau penghakiman. Pengertiannya, teknik pengambilan sampel di mana penelitian secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu memilih unit-unit sampel yang dianggap paling representatif atau paling sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang karakteristik populasi, di mana contohnya sebuah penelitian ingin menganalisis dampak kurikulum baru terhadap prestasi belajar siswa SMA. Penelitian memilih sampel siswa dari sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum baru selama minimal 2 tahun dan guru-guru yang telah mengajar menggunakan kurikulum tersebut karena dianggap memiliki pengalaman dan data yang paling. Yang kedua, sampling jenuh atau total sampling atau sensus, yaitu sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana keseluruh anggota populasi dijadikan sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi relatif kecil, biasanya kurang dari 30 atau 100, tergantung definisi penelitian dan bidang ilmu, sehingga memungkinkan untuk penelitian semua anggota populasi. Contohnya, sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat kepuasan seluruh pegawai di sebuah startup yang hanya memiliki 25 karyawan. Karena jumlah karyawan sedikit, semua 25 karyawan tersebut dijadikan sampel.
Yang ketiga, snowball sampling, yaitu sampling bola salju. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel awal dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu dan kemudian responden awal ini diminta untuk merepresentasikan orang lain yang memiliki karakteristik serupa atau relasi dengan penelitian. Proses ini berlanjut terus-menerus seperti bola salju yang mengelilingi dan semakin besar. Teknik ini sering digunakan untuk populasi sulit dijangkau dan diidentifikasi. Contoh, seorang peneliti ingin mewawancarai pecandu narkoba untuk memahami pengalaman mereka. Penelitian memulai dengan 1 atau 2 percanduan yang dikenalnya, lalu meminta mereka untuk merepresentasikan pecandu lain dalam ingkaran mereka. Proses ini berlanjut sebagai peneliti mendapatkan cukup responden. Yang keempat, accidental sampling atau sampling kebetulan dan atau aksidental. Pengertiannya adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui atau tersedia pada saat pengumpulan data dan dianggap sesuai dengan kriteria peneliti. Pemilihan sampel sangat tergantung pada ketersediaan dan kemudian akses penelitian. Contohnya, seorang mahasiswa melakukan survei singkat di depan pusat pembelajaran tentang kebiasaan belajar online. Ia mewawancarai siapa saja yang lewat dan bersedia menjadi responden pada saat itu.